Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak Ainur Rauf. Ya, pelajaran kita hari ini adalah tentang diagram Kartesius bagian kedua. Ikan sepat, ikan belanak. Tetap semangat ya, anak-anak. Oke. Kita lanjut. Ya. Kemarin pengenalannya tentang diagram Kartesius. Ya. Ingat ya kemarin, yang sumbu yang horizontal itu adalah sumbu X atau sumbu absis atau titik absis ya, yang horizontal. X itu disebut absis, sedangkan yang vertikal itu disebut ordinat atau sumbu Y. Oke. Ya, dalam penentuan koordinat, nah ini namanya koordinat titik, koordinat titik itu X dulu yang disebut atau titik absis, baru Y. Ingat ya, yang disebut atau yang duluan kita cari itu adalah pada sumbu X, kemudian baru pada sumbu Y. Oke, contoh. Ya, seperti ini. Titik koordinat ini, ya, itu kita lihat. Dia berada di angka berapa pada sumbu X, ya. Kita lihat, nah, dia berada di angka 2, ya kan? Ya, terus dan berada di angka berapa di sumbu Y? Kan ditulis dulu, X dulu kita cari, titik X-nya di angka berapa, kemudian di sumbu Y-nya di angka berapa. Di sumbu X dia di angka 2, di sumbu Y dia di angka 5. Maka titik koordinatnya yaitu 2,5. Kita lihat. Ya, misalnya titik A berarti 2,5, ya kan? X dulu yang disebut, baru Y. Oke. Kita lihat di sini, ya kan? X dulu yang disebut, 2, baru Y, 5. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, misalnya ini. Titik B nanti ya. Titik B. Dia berada di angka berapa pada sumbu X? Nah, dia di angka negatif 4 dan di sumbu Y ada di positif 1. Kita lihat berarti titik koordinatnya adalah negatif 4, negatif 4,1. Oke. Ya, benar, ya kan? Kita lihat lagi contoh lain, titik C misalnya nanti. Kita lihat di sumbu X dia berada di angka berapa nih? Pas di angka berapa? Ya, pas di angka negatif 3 dan pada sumbu Y berada di angka negatif 4, maka koordinatnya adalah negatif 3, negatif 4. Kita lihat. Oke, benar. Tetap lagi. Nah, ini materi tadi ya. Posisi terhadap titik asal dan titik tertentu. Oke, misalnya ini ada gambar. Nah, misalnya nih ada di buku paket itu gambarnya ada hutan, ada pos 2. Ini ada nama-namanya ya, titik koordinatnya ada nama-namanya. Ada pemakaman, ada kolam, ada tenda, ada pos. Ya, misalnya ya ini ada maksudnya apa? Ya, ini untuk kedudukan. Ya, jika nanti dia ke kanan, kedudukannya untuk sumbu X, maka X-nya positif.
ketika X-nya ke kiri, maka X-nya bernilai negatif. Begitu juga dengan pada sumbu Y. Ya, jika dia ke atas, maka Y-nya positif, sedangkan ketika dia di bawah kedudukannya, maka Y-nya negatif. Ya, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Ya, untuk memahami, misalnya nih, nah, ada 4. Nah, contoh pertama, itu misalnya, tentukan kedudukan pemakaman terhadap tenda 3. Ya. Pemakaman terhadap tenda 3. Kita perhatikan. Pemakaman, mana pemakaman? Ini pemakaman terhadap tenda 3. Berarti pemakaman terhadap tenda 3. Berarti pemakaman ini sebagai titik asalnya atau 0,0. Artinya tenda 3 untuk ke pemakaman itu bagaimana kedudukannya? Nah, maksudnya kedudukannya itu posisinya terhadap titik asal itu bagaimana? Jadi pemakaman ini sebagai titik 0,0. Ya, kita lihat untuk menuju dari tenda 3 ke pemakaman itu harus X dulu ya. Berarti ke kanan dulu atau ke kiri, ya kan? Dari tenda 3 ke pemakaman. Dari tenda 3 ke pemakaman itu ke kiri, nah, mungkin ke kanan kan? Ya, kita lihat ke kiri berapa? 1, 2, 3. Kemudian dari titik ini dia ke atas atau ke bawah. Nah, kan yang disebut dulu X dulu, ke kanan atau ke kiri, kemudian Y ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat 1, 2. Jadi dari tenda 3 ke pemakaman itu kedudukannya yaitu 3 ke kiri, 3 satuan ke kiri, dan 2 satuan ke bawah. Ingat tadi, jika X-nya ke kiri, maka nanti koordinatnya negatif ya. Kita lihat 3 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Itu adalah posisi terhadap titik tertentu ya. Ya. Nanti sekalian ya anunya ya. Tentukan ya yang nomor 2. Tentukan kedudukan hutan terhadap pos 2. Ya, kita lihat kedudukan hutan terhadap pos 2. Hutan terhadap pos 2. Mana hutan? Ya, ini hutan terhadap pos 2. Maka dari pos 2 ke hutan itu kedudukannya seperti apa? Nah, kita lihat, ingat ya, X dulu, baru Y. Nah, berarti kan ke kiri atau ke kanan. Dari pos 2 ke hutan ini, posisinya ke kiri dulu atau ke kanan. Nah, ini ke kiri ya, nah mungkin ke kanan, jadi ke arah sana. Jadi ke kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Nah, dari sini ke atas atau ke bawah. Maka kita lihat di sini adalah ke atas. Jadi kedudukannya 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas ya. Oke, kita lihat lagi contoh 3 tadi. Nah, soalnya beda sedikit nih. Kalau dia bilang kedudukan itu hanya posisinya saja ya. Ke kanan berapa kali atau ke atas atau ke bawah.
Beda dengan halnya dengan koordinat, ya. Tapi nentukannya lebih enaknya tentukan kedudukan dulu baru koordinat. Nah, cara mencarinya seperti itu. Tentukan koordinat pos 3 terhadap pos utama, ya. Pos 3 terhadap pos utama. Kita lihat pos 3 terhadap pos utama. Nah, pos 3 terhadap pos utama. Berarti pos 3-nya apa? Sebagai titik asal atau 0,0. Jadi dari pos utama ke pos 3 itu berapa kedudukannya? Nah, cari dulu kedudukannya baru bisa menentukan titik koordinatnya. Itu lebih mudah. Kita lihat di sini pos utama berapa langkah? Dari pos utama ke pos 3 itu adalah ke kanan, ya. Kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian dari sini kita hitung ke atas atau ke bawah. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi dari pos utama ke pos 3 itu 3 satuan ke kanan, ya, dan 3 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah, kalau dia ke kanan tadi berarti X-nya positif. Sedangkan ke bawah tadi ya kan negatif. Berarti Y-nya menunjukkan negatif karena arahnya ke bawah. Berarti koordinatnya adalah 3,3. Oke. Maaf ya, tulisan Bapak jelek. Coba kita lihat lagi yang soal nomor 4. Tentukan koordinat perumahan terhadap tenda 1. Ya, terhadap tenda 1. Perumahan terhadap tenda 1. Kita lihat perumahan, mana perumahan? Nah, ini perumahan terhadap tenda 1. Mana tenda 1? Ya, di sini. Ya, jadi berarti perumahannya sebagai titik 0,0. Jadi dari tenda 1 ke perumahan ini ke kanan apa ke kiri? Nah, ke kanan. Supaya bedakan, ganti pennya. Ya. Berarti dari pos utama, dari tenda 1 ke perumahan, tadi perumahan ke tenda 1 berarti perumahannya sebagai 0,0. Kita hitung dari tenda 1 berarti ke kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 4 satuan ke kanan. Nah, dari sini ke atas atau ke bawah. Nah, yaitu ke atas. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari tenda 1 ke perumahan itu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, ya. Kalau ke kanan tadi apa? X-nya bernilai positif koordinatnya, ya. Berarti 4,5 satuan ke atas, berarti Y-nya bernilai positif, berarti 4,5. Ingat ya, X dulu baru Y, ya kan? Dia ke kanan dulu atau ke kiri. Jika X-nya bernilai ke kanan, maka X-nya positif. Jika ke kiri, berarti X-nya bernilai negatif, ya. Jika dia ke kiri tadi, berarti koordinatnya dia negatif. Nah, begitu juga dengan Y. Jika dia ke atas, maka Y-nya bernilai positif. Jika ke bawah, maka Y-nya bernilai negatif. Ya, ya kan?
karena ini ke kanan dan ke atas, ya berarti X dan Y-nya positif. Oh, ini maaf tadi ya. Ini tadi yang soal nomor 3 ada sedikit kesalahan. 3 ke kanan, 3 ke bawah. Berarti X-nya positif. Nah, ini salah Bapak ya. Berarti karena dia ke bawah Y-nya, maka negatif 3. Salah ya. Berarti koordinatnya ini 3, negatif 3. Coba kita lihat jawabannya bagaimana. Ya, betul ya. 3 satuan ke kiri. Nah, ini tadi ya. Nah, begini cara jawabnya. Kalau dia hanya menentukan kedudukan, ya kita lihat ke kanannya berapa, atau ke kiri, dan ke atas atau ke bawah. Nah, gitu ya. Jika dia ditanyakan koordinat, cari dulu kedudukannya. Nah, setelah itu kita bisa enak menentukan kalau dia ke kanan, berarti ini kan ke kanan. Berarti X-nya positif. Jika dia, oh ini maaf, salah Bapak nih. Ini bukan ke kiri ya, ke bawah nih. Salah ketik. Berarti 3 satuan ke bawah. Ya, maaf ya. Ke bawah. Ada kesalahan sedikit. Ya. 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, ya kan? Jika dia ke kanan berarti X-nya positif. Jika dia ke bawah maka Y-nya bernilai negatif. Nah, itu juga dengan tadi. Kalau dia ke kanan dan ke atas berarti nilai masing-masing nilai X dan Y adalah positif, ya kan? 4,5 gitu ya. Ini cara menentukan kedudukan dan koordinat. Beda ya. Beda tipis antara menentukan kedudukan dan koordinat. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tadi, ini salah penulisan, salah tadi ya. Ini bukan ke mana tadi? Ya, ini bukan ke kiri ya, tapi ke bawah. Salah tulis ya, salah ketik Bapak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.